Jadi saya DJ 2 orang, satu rekan saya, satu saya. Nah teman saya ini namanya Adit, dia lebih cenderung dunia mistis. Nah topeng yang saya pakai ini dan yang sebelumnya suka diritualkan sama dia teh. Tiap perform, kenapa dipakai gitu? Biar penghuni astral di klub itu melihat kita teh. Jadi dulu waktu zaman handphone masih BlackBerry, ya tahun-tahun 2000-an gitu, tiap kita perform foto pasti ada penampakan. Saya sempat ruqyah juga, teman-teman yang bisa ruqyah, di ruqyah ada buhul teh. Itu saya lihat sendiri. Kata orang sih settingan, pegang dan lain-lain. Cuma saya lihat sendiri nggak ada teh. Orang itu baru pertama kali ke tempat saya. Sistem ruqyah kan, ulu hati, pusatnya kan energi di sini 3 gini. Nah pusatnya gini, sendawa, awalnya ludah, lama-lama darah. Pernah saya waktu itu sentuhan langsung dengan jin, pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis kumaha daramang. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberkahi kesehatan, diberkahi keselamatan, rezeki lancar, berkah dunia akhirat. Amin. Kalau lagi yang ada sakit biar kita doakan biar cepat sembuh, biar sehat kembali. Yang lagi kurang uang, lagi katanya rezekinya seret nete, pokoknya banyak keluhan, biar Allah lancarkan rezekinya, dinaikkan di semua penjuru. Amin. Hari ini kita ada di podcast Ria Puspita Official. Terima kasih sudah selalu menonton saya, selalu support saya. Nah kali ini ada bintang tamu yang lain daripada yang lain. Luar binasa, luar biasa. Siapa dia? Kita kenalan dulu, si pahlawan bertopeng. Assalamualaikum Kang Lil M. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke sini. Kayaknya hari ini sereman desa dibandingin saya. Mukanya. Kang, udah berapa lama di dunia pertopengan? Saya tuh memulai karir tuh sebetulnya di 2024 ya teh. 2004, sorry. 2004. Ya, mulai saya karir di dunia industri musik. Saya mulai pakai topeng tuh semenjak 2009. Oke, berarti itu cukup lama banget. 16 tahun. Ya. 2004 baru mulai di dunia industri entertain lah. Betul. Itu saya masih SD. 2009 sudah mulai pakai topeng. Iya. Saya masih SMA. Enggak, bercanda. Kang. Ya, Teh. Mau ada yang beda nggak di sini nih? Mau deh, mau banget. Soalnya mukamu itu sudah menggambarkan keresahan sahabat-sahabat mistis dengan para iblis. Jadi kalau buat sahabat mistis yang mau tahu kisi-kisinya muka iblis hampir sama dengan mukanya Kang Lil M. Betul. Hampir sama, bener nggak? Cuma bedanya rambutnya ini dia kayak extension kepang. Statue dia, ya kan? Betul. Ya, Kang punya pengalaman pribadi pastikan tentang horor dan mistis. Jelas Teh, jelas. Itu karena akangnya sensitif atau karena orang lain yang ngerjain? Sebetulnya awalnya tuh rasa pengen tahu ya Teh. Rasa pengen tahu, jadi dunia mistis seperti apa. Ngulik lah kalau dari bahasa Sunda namanya. Jadi dikulik dulu. Iya betul. Dari awalnya ngulik, terus merasakan sensitif. Jadi energi deh, berupa energi. Kalau dekat orang kayak gimana, kalau seumpama jauh kayak gimana gitu. Oke, berarti kayak gesekan lah. Iya, ada gesekan, ada gitu. Gesekan energi lah. Betul. Oke, mau tetap ngobrol dengan beberapa menit seperti ini? Saya coba sekuat saya Teh di sini. Soalnya ini rasanya ingat. Tapi nggak apa-apa. Seberapa kuat saya bisa bertahan di topeng ini buat di sini. Mungkin yang penasaran selama ini sama Lil M dari 2009 sampai 2025 siapa di balik topeng ini kan? Hanya di sinilah nanti saya bisa memperkenalkan saya siapa sebetulnya. Berarti siapa Lil M yang udah mungkin kalian semua sahabat mistis yang di rumah
udah pernah tahu Lil M di dunia entertain atau sosial media, yang biasanya aduh siapa sih ini di belakang layar atau di balik isi topeng ini siapa? Nanti kita cerita dulu sedikit. Nanti kalau memang abangnya, AA-nya, akangnya, emasnya udah tidak sanggup, baru kita suruh buka, oke? Oke, kita balik lagi. Nih ya, kalau di dunia mistis, biasanya orang-orang itu mengalami kayak kesurupan. Atau kayak dunia astralnya kayak dia diganggu. Kalau akang sendiri, ini AA sendiri, lebih ke arah mana sih dunia metafisika ini? Jadi sebetulnya kalau dunia metafisika yang saya tahu ya Teh ya, jadi itu tuh karena melamun sebenarnya. Oke, awalnya? Awalnya, ini pengalaman saya yang saya tanggap, nggak tahu kalau pemikiran orang seperti apa. Jadi selama orang itu pikirannya kosong, muncak sundama, malawung lah, itu tuh energi itu lebih gampang menyerang daripada orang yang pikirannya happy. Kenapa orang-orang yang banyak duit tidak mudah terserang santet? Karena happy. Karena mereka happy, nggak ada beban pikiran. Jadi sebenarnya pemain psikolog, kita tidak memungkiri bahwa mistis, goib itu, santet dan lainnya ada pasti. Cuma kita juga harus berpikir secara logis. Betul. Betul kan Teh ya? Betul. Jadi bukan hanya ucuk-ucuk ilmu santet aja. Kita pakai juga dengan yang nyata. Logik kita pakai, perasaan kita juga harus pakai. Betul. Jadi di saat orang metabolisme tubuhnya kurang bagus, dia sangat mudah untuk terserang. Dengan bahasa kasarnya kesurupan. Itu sebenarnya mindset, pola pikir. Lebih setahu saya itu lebih gitu Teh. Karena saya lihat beberapa teman saya yang kekurangan uang sama yang kelebihan uang tidak mudah terserang yang kelebihan uang. Kalau kelebihan berat badan kayak kita? Enggak Teh. Enggak. Bukan santet. Lebih suruh diet jadinya. Mengurangi. Lanjut. Iya, jadi setahu saya gitu Teh. Jadi banyak yang berasumsi bahwa kalau orang mudah terserang, mudah kena ibaratnya santet kayak gitu, karena sugesti sebetulnya menurut saya pribadi. Karena orang jarang Teh yang benar-benar dia, makanya kita lihat kalau konten-konten kreator luar negeri bule-bule, mereka nggak percaya mistis. Mereka realistis, logis dengan pola pikir mereka masing-masing gitu. Jadi mereka nggak dikit-dikit sangkut paut dengan mistis, goib dan lain-lain gitu. Nah, kenapa saya pakai topeng seperti ini juga biar orang terbiasa. Dengan melihat itu. Sebenarnya setan, jin dan lain itu hanya ada dalam diri kita. Betul. Bukan dari pikiran ya. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu Teh. Menurut asumsi saya. Tapi benar, asumsi ini asumsi yang baik. Kenapa saya bilang asumsi yang baik? Asumsi yang membangkitkan orang-orang yang psikisnya udah kena. Yang kalau kata orang umumnya mah dikit-dikit santet. Lebih membahagiakan dirinya dengan otak yang, oh setan tuh kayak gitu. Oh kalau gue kesurupan tuh gue yang mainin. Itu karena pikiran. Jadi mereka sudah masuk di 2025 yang lebih pintar lagi. Bukan menerbelakangkan, halah lu dikit-dikit santet, lu nggak ada santet. Itu mematahkan. Jangan dipatahin. Orang-orang yang begitu kan takutnya psikisnya kena. Kita ajak ngobrol dulu, kita kasih solusinya. Itu lebih cenderung ke terapi psikolog ya. Lebih cenderungnya. Memang saya nggak mau dibilang dukun. Nggak ada tuh Teteh fashion. Saya kesinggung kalau dibilang dukun. Ini dukun mah nih. Kalau dibilangnya tuh, spiritualis masih oke. Karena spiritualis kan kebatiniah. Betul. Di batin. Kita bahas lagi. Mulai kapankah Lil M mulai ada gangguan-gangguan metafisika? Jadi waktu sebenarnya gini Teh, saya nyoba perform tuh dengan memakai topeng tuh 2009 ya. Karena saya tuh pengen orang menyukai musik saya. Bukan menyukai wajah saya yang ganteng. Jadi gimana caranya biar suka musik? Nah, kebetulan dulu saya bikin konsep tuh Twin Max topeng. Jadi saya DJ 2 orang, 1 rekan saya, 1 saya. Nah, teman saya ini namanya Adit. Adit ini dia punya bawaan, ya tanda kutip lah. Dia lebih cenderung dunia mistis. Nah, topeng yang saya pakai ini dan yang sebelumnya suka diritualkan sama dia Teh. Jadi topeng ini disimpan di bawah pohon beringin, dikasih darah ayam, dikucurin, terus dipakein menyan, udah dibiarin semalaman. Nah, tiap saya perform di klub zaman dulu kan di Bandung, Jakarta kan ada Cloud9, Bliss, terus Wonder dan lain-lain lah banyak. Jangan kita pernah ketemu lagi. Mau rantai.
Bisa. Nah, jadi di saat itu tuh tiap perform kenapa dipakai gitu? Biar penghuni astral di klub itu melihat kita teh. Oh. Jadi dulu waktu zaman handphone masih BlackBerry, tahun-tahun 2000-an gitu, tiap kita perform foto pasti ada penampakan. Ya ada aja lah. Pasti ada aja. Ngikut gitu. Ngikut. Jadi kita lagi perform DJ gini, lagi nge-rap, tiba-tiba di belakang tuh ada sekelebat kunti dengan perwujudan warna merah dan lain-lain. Nah, kerjanya gitu dulu teh. Jadi mau mencari sebenarnya tuh iseng. Mencari tapi dengan gaya DJ yang kayaknya lo nggak akan ketahuan kalau lo lagi nyari setan. Betul. Jadi lebih cenderung nyari. Jadi perform kemana emang settingannya seperti gitu, nyari makhluk astral. Okay. Zaman itu saya umur masih muda lah, 20-an kurang lebih, 27 di bawah 30. Jadi rasa pengen tahunya tuh lebih gede teh. Dulu bahkan orang mah menjauhi tempat-tempat angker, kita mendekati, giliran ketemu kabur. Anak aja. Kayak gitu. Muda. Sebenarnya yang kamu cari itu kan makhluk astral. Betul teh. Ya kita mah cek setan lah. Padahal kamu di tempat klub itu banyak setan loh. Lebih teh, itu lebih. Orang-orang yang datang udah setan semua. Oke, masih bisa ngelihat setan. Saya sekarang udah enggak teh. Udah apa ya? Saya mencoba untuk hidup normal. Berarti udah lama kapan terakhir ngelihat? Saya terakhir itu ngelihat tuh sekitar tahun 2017 lah. Sebenarnya 2019 masih teh. Jadi saya mencoba berpikir rasional untuk menjauhkan. Dulu gini teh, kalau saya masuk ke sebuah lingkungan, ke sebuah tempat, orang itu punya bawaan aja, saya nggak nyaman. Okay. Jadi bawaannya mual. Terap gitu, sendawa lah ya gitu. Ada gesekan. Saya nggak capek gitu terus, karena itu tuh kerjaan dulu saya sama in the gang sama teman-teman saya. Jadi lebih sensitif bahasa kasarnya. Cuma minusnya yang kayak gitu tuh, kita tuh pola pikir negatif terus. Iya. Kerasa dulu saya kalau ada apa-apa emang plus minusnya. Jadi plusnya kita bisa memprotek diri dong. Jadi semua orang itu berniat jelek, ada energi negatif dari dia, kita bisa protek nih. Itu keuntungannya. Kekurangannya negatif terus. Jadi netting terus. Kalau kita ada apa-apa, wah kayaknya ada kiriman ini. Oh kayaknya ada yang ngerjain ini. Akhirnya showdown kemana-mana tuh. Jadi pikirannya udah ngawur kemana-mana. Betul. Bahas kiriman. Pernah kamu dikirim? Pernah teh. Gimana ceritanya? Jadi dulu saya sekitar tahun 2019 pernah punya problem lah. Sebenarnya bukan masalah besar, cuma dibesar-besarkan. Saya sempat ruqyah juga, ke teman-teman yang bisa ruqyah. Di ruqyah ada buhul teh. Jadi di rumah saya dulu ada buhul berupa paku dililit kapas, terus ada sapu ijuk. Itu saya lihat sendiri. Kata orang sih settingan, pegang dan lain-lain. Cuma saya lihat sendiri nggak ada teh. Orang itu baru pertama kali ke tempat saya. Jadi dia begini, ambil air, gali, tiba-tiba ada. Padahal dia nggak pernah ke rumah saya. Saya tuh merhatiin dulu, benar merhatiin sendiri. Dia bahasanya kiriman dari si A, kiriman dari si B. Akhirnya ke saya kan netting terus lah. Showdown terus kan. Terus gimana? Bakar. Udah bakar, buang ke kali. Dulu saya sering gitu teh, sering mencarilah, mengobatin orang, ikut-ikut lah. Saya mah nggak bisa, cuma ngikut-ngikut teman aja yang bisa. Cuma apa pengaruh fisik kamu saat orang itu mau nyelakain atau nyakitin? Muntah darah teh. Pernah sampai muntah darah? Pernah saya. Kan sistem ruqyah kan ulu hati. Pusatnya kan energi di sini ya. 3 gini. Nah pusatnya gini, sendawa awalnya ludah, lama-lama darah. Darah itu yang keluar gitu. Cukup saat di ruqyah atau setelah itu terus muntah darah atau sebelum? Oh ruqyah doang. Pas di ruqyah ya, aja? Itu tuh karena sebenarnya karena dipaksa keluar. Beda kalau kita minta tubuh kita sendiri, kamu keluar deh. Saya udah capek, dia pasti keluar. Cuma kalau ini kan dipaksa, akhirnya gesekan dalam tubuh kan. Berontak itu nggak mau gitu. Yang terparah selain muntah darah, selain dikerjain orang, apa hal kita bahas tentang metafisika, tentang ya horor klinik, ilmu hitam yang paling parah yang kamu udah pernah rasain? Yang dulu apa ya? Hampir sih rata-rata paling separah-parahnya sih buhul itu kan. Itu yang paling parah. Iya, jadi ada benda buhul. Dulu saya sering ngejar benda pusaka kayak keris, terus keris semar masem ya banyaknya.
terus merah delima. Oh, oke. Ya saya sering, teman-teman saya pemburu kayak gitu teh. Ya dapat dia. Di daerah mana itu? Jawa, Sumatera? Di Bandung, Bandung sekitar. Oh, daerah Bandung. Jadi kayak ada lapangan kosong terbengkalai. Ada di situ merah delima, terus hilang kayak gitu ada. Kayak kurang lebih kayak gitulah. Terus ya kalau yang serem-serem apa ya? Dulu sih saya kan lama di Makassar deh. Saya 14 tahun di Makassar, saya besar di sana. Saya punya rumah di sana. Nah, saya berapa kali semenjak saya tinggal di Bandung, berapa kali saya mimpikan rumah itu. Oke. Jadi mimpinya sama, ruangan itu kamar, dapur, sama toilet. Itu terus saya mimpi berulang-ulang. Saya tanya sama teman saya, katanya teman saya yang suka ikut berburu kayak gitu lah teh. Di sana tuh ada barang yang pengen ngasih kamu. Jadi saya tuh suruh ke sana buat ngambil. Nah, itu paling. Cuma sampai sekarang belum. Tapi itu berterus-terusan mimpi itu. Iya, tapi udah lama udah nggak pernah sekarang. Semenjak saya mencoba untuk normalisasi lagi udah enggak. Dulu mainnya sering saya. Bagaimana cara kamu untuk normalisasi badan? Mungkin di luar sana sahabat mistis mau coba. Tapi kan gimana sih teh caranya? Pengen nggak kayak dikit-dikit kesurupan atau enggak dikit-dikit mikirnya setan, dikit-dikit mikir setan gitu. Iya, jadi awalnya pertama mediasi. Oke. Itu ibadah jelas teh. Yang bisa protek kita tuh cuma ibadah. Sholat kita pertahankan, terus intinya jangan merugikan orang. Itu. Sebenarnya spiritual dan lain nggak usah jauh-jauh. Perbaiki akhlak diri dalam kita sendiri. Nanti juga semesta akan mendukung kita. Nggak usah capek-capek kita ke si A, ke si B, ke si C gitu. Berpikir positif sebenarnya. Iya, balik lagi ya ke mindset otak ya. Otak dulu, saya potong teh. Dulu saya ketergantungan sama spiritual teh. Saya dulu punya apa sih bahasa kasar, guru spiritual. Iya. Saya punya, jauh-jauh saya kejar. Saya sampai nanya, Ki, saya bisa punya mobil nggak? Punya. Penggal kepala gua, simpan di atas meja. Kalau kamu nggak bakal punya mobil, benar punya mobil. Jadi akhirnya saya kecanduan teh. Iya betul. Balik terus saya. Ada apa-apa balik, ada apa-apa balik. Itu yang membuat kita tuh jauh sama Allah, sama Tuhan. Jadi kecanduan kan. Akhirnya saya coba 1,5 tahun saya tidak begitu. Saya bisa kebeli mobil lagi, ternyata bisa. Itu kenapa? Karena dalam tubuh kita tuh ada takdir. Kalau kata Chinese mah cupatnya. Ibaratnya HP milik, mencek Sundanya mah. Apa yang sudah diambil dari kita itu bakal kembali lagi. Gak usah khawatir, Allah sudah menjamin itu. Kalau rezeki kamu bakal punya mobil, sampai mati pun kamu punya mobil. Betul. Walau itu kamu diambil sekarang, besok pasti Allah ganti. Jadi saya cobain, ternyata saya gak usah harus begitu juga. Allah udah menjamin. Justru saya mikirnya gini teh, yang namanya mistis ya. Belum waktunya dipercepat. Apa yang kita punya saat itu hilang. Sumpamanya saya ditakdirkan punya private jet umur 50 tahun. Karena saya klinik dan lain-lain, 30 tahun bisa ditarik itu teh. Bisa digeser. Entah gimana caranya semesta yang bisa menjawab gitu kan. Ditarik bisa punya saya. Cuma gak bakal lama teh. Diambil lagi, ditarik lagi nanti. Karena bukan rezeki kita. Rezeki kita di 50 tahun. Betul. Pola pikir saya udah ke sana. Percuma kita capek-capek ngejar dunia, kalau belum waktunya percuma. Orang tuh banyak dipaksakan. Kita belum siap hari ini, kita paksakan hari ini. Dipaksakan dan memaksakan. Itu teh. Tapi memang apa ya? Benar, masa statementmu itu benar banget gitu. Tapi kalau sekarang yang kamu rasain hidup, kita bahas hidup. Ya. Perubahan hidup itu semakin berumur, kadang-kadang kita ada yang semakin membijaksanakan diri. Betul. Jadi lebih kalem, lebih tenang, maunya ibadah, ya lebih yang smooth lah ngerjain apapun itu tenang. Kalau sekarang berbanding kebalik. Betul. Semakin udah 2025, semakin umur makin tua, semakin harusnya pendewasaan, tapi banyak mental buruk. Nah kalau kamu sekarang perlakuan kamu dengan umur dan diri kamu sendiri gimana, A? Jadi saya gini teh, saya liar-liarnya lah sampai umur di bawah 40. Oke. Jadi yang memprotek tubuh saya untuk lebih bijak tuh, ngerem tuh semesta. Gusti Allah gampangnya teh. Jadi Allah semakin ngasih kita,
itu bukan kita semakin senang, semakin berat. Ujian itu datang di saat kita banyak duit, bukan di saat kita lagi susah. Ya. Saya pribadi, saya lagi susah nggak mungkin nyusahin orang. Udah gitu aja. Ya. Karena saya punya iman, mental saya kuat, nggak mungkin saya kriminal dan lain-lain. Tapi di saat saya lagi banyak uang, itu ujian sebetulnya. Jadi mau 40, kan kata Rasul juga begitu. Kalau di atas 40 kamu belum berubah, sampai mati pun pasti begitu. Ya. Nah, saya karena saya udah dalam diri saya pengen bertobat, pengen hidup benar, akhirnya diberhentikan tuh. Alhamdulillah. Itu saya udah berhentikan pas beres COVID. Itu Allah baik. Allah baik. Saya ngerasa justru dulu saya pengen A, Allah kasih. Pengen B, Allah kasih. Benar. Kesini-sini, tapi saya jauh. Coba teteh perhatikan, orang kaya, orang sukses jauh dari keluarga. Iyalah. Nah, pilihannya cuma dua, dekat sama keluarga atau jauh dari keluarga. Dulu saya jauh sama keluarga tuh. Saya lebih mementingkan teman-teman saya, karir saya, lingkungan saya, anak istri nomor 2. Nah, saking Allah baiknya sama saya, mau 40, Allah stop keran saya, rezeki saya. Biasanya besok saya yakin dapat, nggak dapat. Besok nggak dapat. Capek itu tuh. Sekali biasa, 2 kali biasa, 3 kali biasa, akhirnya lama-lama tumbeng juga. Pasrah aja udahlah, terserahin aja ilahi ta'ala. Jadi lama-lama terbiasa akhirnya tuh. Lebih bijaksana, biasanya dapat, belum rezeki. Ntar juga ada waktunya. Dulu mah enggak. Waktu masih klinik masih malah suka bergoiban kayak gitu. Wah, ini mah gawean si eta, ini mah kerjaan dia, ini mah gara-gara dia, saya ada kiriman, konsultasi lagi ke teman saya, ini ada apa dalam tubuh saya, tolong buang dong. Jadi mikirnya negatif terus. Yang aneh-aneh terus. Aneh-aneh, padahal orangnya nggak ngapa-ngapain. Tapi ini bagus, ini ibaratnya statement dan perbincangan hati yang sebenarnya banyak kegelisahan gitu dari sahabat mistis. Gimana, masih sanggup dengan topengmu? Masih, justru saya gini loh, para YouTuber, para penggemar Teria, sahabat mistis. Nah, selama saya dekat Teria, nyaman saya pakai topeng. Jujur, saya nggak tahu kenapa. Kemarin saya waktu latihan itu ada Ones yang saksiin langsung, 7 menit saya udah engap. Keringatan, ini mungkin karena AC, tapi bukan ngaruh juga AC. Sekitar mata ini pasti panas. Iya. Ya. Betul. Terus engap. Iya. Ini mah enggak, saya deket teteh. Alhamdulillah. Ini bentar ya makanya. Soalnya saya takut nanti abis podcast di sini lu pingsan dikeder. Oke, kita balik ke statement yang kamu berikan ini. Mungkin sama kayak apa yang aku rasain. Ya. Contohnya kenapa bisa sama? Kamu nggak mau ke spiritual. Ya gimana ya teh, dulu tuh tiap hari apa-apa ngandelin spiritual, ngandelin spiritual. Kenapa saya tidak pernah mau buka perguruan? Satu, banyak orang-orang di sana merasa kayak kalau sudah yang saya lakuin itu kayak Tuhan. Yeah. Jadi mereka dikit-dikit nanya, dikit-dikit ini segala macam. Sampai akhirnya saya pernah beberapa kali keluarkan statement ke orang-orang yang sudah dekat sama saya. Ingat, saya bukan Tuhan. Saya ngajarin kamu ibadah, mintanya sama Allah. Saya cuma ngebantu sebatas saya yang bisa, saya mampu. Semuanya balik lagi, alam semesta itu tidak pernah bisa kita ukur, kita ukir, kita naungin. Nggak tahu, alam semesta itu terlalu luas. Kenapa banyak orang, teh tolong saya jadiin saya murid. Saya lagi kagak buka pendidikan lagi ya kan, lagi nggak buka bimbel lagi ya kan. Kenapa saya tidak mau mindset orang aja, sebagian netizen, sebagian sahabat mistis itu tidak suka dengan saya. Yang tadinya lu dukun santet, kenapa lu jadi ngobatin orang? Kenapa 2025 lu masih jadi dukun? Yang namanya dukun itu nggak ada yang ngucapin kalau dia dukun bla bla bla, itu ngeblunderin diri sendiri. Ya ibaratnya banyak hal yang pro dan kontra. Nah, saya tidak mau dengan membuka satu majelis untuk ibaratnya bukan majelis pengajian ya, tapi majelis untuk mereka mempelajari ilmu kebatinan, saya nggak mau. Banyak di luar sana yang salah gunain soalnya. Bahasa gitunya padepokan menaik nama. Nggak mau, saya takut. Pertanggung jawabannya berat. Betul, karena sampai sekarang aja kayak misalnya ada orang menghubungi admin aja masih banyak yang tidak bisa terrealisir. Kenapa? Yang jawab satu orang ini, ya kan? Yang nanya banyak banget. Kadang kenapa nggak semuanya? Ya, dia nggak tahu. Kita bukan lagi beli cabe,
Yang udah habis kita bisa jualan lagi. Kalau ini kan kita harus benar-benar memahami satu kondisi orang. Benar nggak dia non medis? Kadang dia tidak sakit apa-apa tapi butuh psikisnya dia dibantu. Ada yang benar-benar dia non medis, ya kita harus fokusin. Jangan sampai adanya lagi terjadi peperangan dalam hal goib. Ada lagi korban di hal goib. Kadang dia medis tapi berharap bisa sembuh di non medis. Nah itu kan untuk menentukan ketiganya itu penuh dengan pertimbangan dan waktu yang cukup matang. Karena satu orang dengan yang lainnya belum tentu otaknya sama sama hatinya. Benar nggak? Kayak saya menjelaskan kamu tahu nggak besok malam 1 Suro apa aja yang harus kita lakuin? Kalau sama orang yang ngerti enak, benar nggak? Kalau orang yang ngerti, ih kafir. Percaya malam 1 Suro, bla bla. Padahal itu malam yang paling indah bagi kaum muslimin, muslimat. Satu Muharram. Ya kan, kita harus merayakannya, itu tahun baru Islam. Harusnya kita banyak zikir, banyak bersolawat, ya kan. Mendemokrasikan kalau Islam itu indah. Bukannya ya yang aneh-aneh di pikiran orang. Tapi kan emang di bahasa kejawennya ada yang namanya malam 1 Suro. Malam ritual khusus lah, 1 Suro. Apalagi bentrok dengan malam Jumat. Itu orang-orang yang memang ada ke tradisi yang seperti itu. Kan kalau orang-orang di Jakarta udah banyak yang gak ada tradisi, ya udah. Contoh kayak saya, Tere malam 1 Suro ngapain? Oh saya mau jalan-jalan. Kemana? Ke Subang. Ngapain? Penelusuran. Sama aja. Kerjaannya begitu, nyarinya malamnya lagi. Oke, kita balik ke topik nih. Berapa lama kamu merasa kalau kayaknya di badan gue ini dikerjain orang, itu paling lama kamu ngerasain berapa bulan atau berapa tahun di badan? Itu paling sebulan, paling lamanya 3 bulan ya. Soalnya udah lupa. Cuma sekitar kurang lebih lah segitu fasenya. Langsung gini nggak, kalau misal di badan nggak enak, yang kamu lakuin duluan itu ke orang pinter dulu atau cari tahu sendiri dulu? Nah, jadi kalau dulu saya ada tukang teman, dia bisa ngerukyah ya teh, bisa nolongin, pasti langsung telepon beliau. Oh, langsung hubungi. Iya, langsung panik. Ini ayah naonnya, ada apa ini di badan? Pundak ini pasti berat. Kalau dari logika kita kan kolesterol. Ya, ini berat. Buang aja. Saya diajarin sempat ya. Jadi ayat-ayat pendek gitu. Buang sendiri, lewat film kan dibuang sendiri. Sempat belajar dulu. Jadi itu nggak lama sih. Jadi sekitar ya paling sebulan 3 bulan pasti saya hubungin dia dulu. Nah semenjak saya berpikir rasional dan logis, udah saya tahan sendiri. Lama juga pergi teh. Jadi energi negatif dari tubuh kita kalau kita udah ibarat ikhlas, mereka pergi. Amis getih, betul. Benar kan amis getih kalau kata Sunda tuh. Jadi justru saya pelajari gini ya teh ya. Dunia metafisika, dunia spiritual, dan lain-lain, itu tuh semacam magnet. Saya pernah ngalamin. Dulu saya ritual sampai ke, itu tuh namanya ke Bali melukat. Melukat. Saya melukat, saya pulang, karir gede deh. Usaha saya bagus. Itu fase ini cuma 40 hari. 40 hari saya diminta balik lagi. Saya tuh pelajarin tuh. Dari bukan hanya di Bali, di Pulau Jawa dan lain-lain. Jadi setelah saya analisa menurut saya sendiri, jin penunggu di sana tuh suka dengan kita tuh. Suka dia. Kita datang, dia sinergi sama aliran darah kita, energi kita, dia ngikut pulang. Dia tuh membantu kita melancarkan usaha kita sebetulnya. Jadi seumpamanya kan tiap orang tuh ada penunggu korin dan lain-lain. Kita nego sama klien, mereka juga nego. Jadi udah kasih aja beliau proyeknya. Energi dia lebih besar. Nah, kita bawa energi lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau dia ACC, segala urusan kita mudah tuh. Gampang nyari duit tuh. Karena semesta itu. Kalau bahasa kita mah semesta lah, bahasa orang mah dedemit gitu. Dia mendukung kita teh. Jadi melancarkan usaha kita. 40 hari itu dia pasti pulang. Balik lagi ke sana. Tiba-tiba kita tuh usaha tuh kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya balik lagi ke sana. Ke tempat kita melukat. Dikasih lagi. Tapi kata Allah, udah kamu gak usah gitu, stop. Mau kita balik berapa kali nggak bakal bisa tuh. Berarti kamu udah harus berhenti. Betul. Itu hidayah. Nah, saya ngalamin itu tuh. Nah, kalau statement yang ini,
Kalian harus pikirin baik-baik, harus dicerna baik-baik. Menurutnya Alil ini, kalau dia dengan berpandangannya dia saat setelah dia ngalamin melukat, terus dia pulang dengan oke nih, lancar semuanya. Tiba-tiba setelah 40 hari atau 1 bulan begitu lagi, dia balik, pulang, oke lagi, terus setelah 1 bulan ambruk lagi. Berarti dia punya statement sendiri, punya pemikiran sendiri. Betul. Oh, ini gue gak cocok di melukat. Ternyata Tuhan ngizinin gue yang lain, bukan ini. Betul. Jadi kalau kalian mikir melukat gak bagus, bukan gak bagus. Melukat itu kan satu kayak pembersihan badan. Kalian kayak ke 7 sumur, ke 7 mata air. Nah itu tergantung dengan apa niat kalian. Balik lagi, apapun yang positif diambil, yang buruk jangan. Kayak ini mau melukat niatnya buruk itu juga gak boleh. Pasti di sana orang-orang Bali tidak menerima orang-orang yang melukat dengan niat yang buruk-buruk. Pasti kita maunya niatnya baik. Yang namanya spiritualis datang bayar, pulang udah berhasil, terus begitu lagi datang lagi bayar. Nah itu yang saya paling gak suka. Iya. Kalau lu emang mau punya mahar udah sekali tapi untuk terus biar dia terus bantunya. Iya. Kalau ini setiap datang kita disuruh untuk datang aja. Ngerti nggak? Nah biar kita ibaratnya antar butuh lagi. Itu namanya nanti ketergantungan dengan hal-hal yang kurang buruk. Image-nya kita jadi berubah, mindset kita langsung berubah. Pikiran kita jadi segala sesuatu ini harus kedukun. Itu yang buruk, benar nggak? Betul, jadi kecanduan lah. Nah, itu yang kadang kalau orang datang ke tempat saya aja mau ngapain lagi? Bukan udah selesai, berarti udah beres. Ini teh begini-gini. Kalau yang bukan non medis, mohon maaf omongan saya emang kadang-kadang agak ketus. Iya. Karena lu harus tahu dokter itu beda-beda spesialisnya. Iya. Kalau saya sebagai dokter ahli dalam, saya suruh ke gigi, saya suruh ke THT, kan sama aja lu mau ngebunuh gua. Benar. Takutnya kita salah jalan, nggak tahu operasi yang di dalam beda dengan yang di gigi, yang di mulut dan yang lain. Kita harus bentrok semuanya, segala macam tentang dokter harus bisa, ini nggak bisa. Ya. Jadi saya selalu mengarahkan, ini memang jalur saya, ini bukan. Iya, benar nggak Alil? Nah, ada pengalaman lain lagi tentang spiritualis atau horor Alil? Pernah saya waktu itu sentuhan langsung dengan jin. Pernah. Di tempat, nggak apa-apa saya sebutnya? Boleh? Waidu, Sumedang. Oke, kapan itu Itu 2011. Jadi saya pertama ketemu salah satu produser terbaik stasiun swasta. Kebetulan lagi syuting di sana. Jadi di sana kan ada keris terbang, gong berbunyi dan lain-lain. Saya masuk sebuah ruangan. Di ruangan itu tuh berapa orang lah, 6-8. Jadi kayak jin itu, coba tunjukkan buktinya ada di sini. Jadi dikoet apa ya, dicakar sampai sakit pernah. Itu pertama kali saya disentuh manusia makhluk astral itu. Tapi berasa? Berasa. Luka nggak? Enggak, cuma merah doang gitu. Oke, kayak ada cakaran lah, goresan lah ya. Iya, gitu. Itu di Waidu dulu di Sumedang. Demam nggak? Enggak kalau demam. Enggak. Oh iya, setan juga males banget ya bikin dia demam ya. Kayaknya lebih serem dia gitu kan. Dulu saya pernah punya pengalaman juga yang sedikit membingungkan ya. Bodor lah kata Condanya mah. Kenapa? Saya tahu tempat Waidu. Wah, saya teh suka sama ini. Jadi enggak, saya bilang tuh. Tenang, ini jodoh kamu jadi. Udah. Saya balik lagi berapa kali sampai terakhir nanya. Jadi orang tuh datang ke sana, mau kamu apa? Ditanyain, interogasi satu-satu. Nah, akhirnya saya mikir, lah emang ini tuh kita tuh minta ke orang atau ke Tuhan gitu kan, ke Allah. Dia nanya, sok, mana yang naon? Kamu pengennya apa? Anak saya pengen masuk negeri. Anak saya pengen, kok malah minta ke Waidu, saya bilang tuh. Saya sampai bilang, wah, kenapa ini yang cewek saya mau nggak jadi? Jawabannya simpel, bukan jodoh. Jadi di situ saya udah tobat udah. Berarti saya udah harus berhenti dunia begini. Kayak gitu tuh. Itu tahun berapa? 2011. 2000 ya, 2011. Baru mau lulus SMA saya. Iya. Jadi dahsyat. Jadi hal-hal gitu yang bikin saya berhenti akhirnya tuh. Tapi ada nggak keluarga yang mengikuti jalur kamu? Papa saya kejawen. Oke. Ini papa saya justru lagi susah, lagi apa ya? Bahasa kasarnya tuh kalau kejawen susah mati ya tuh, susah meninggal, susah wafat. Jadi kalau papa saya lagi murang-maring, lagi emosi, lagi apa, dia mau mutih, masuk kamar, mati lampu, 1 hari 1 malam nggak makan.
besok lo udah sehat lagi tuh. Gilanya gitu kejawen. Bapak saya kejawen. Berarti udah lama juga ya kalau kejawen di keluarga kamu ya? Udah dari bapak. Kebetulan dulu yang Basuro tuh orang sakti dulu di Muntilan. Di Jawanya. Jawa? Jawa. Oh masih ada turunan Jawanya ayah? Iya dari bapak. Oke. Kejawen, kita bahas kejawen. Kejawen itu suatu apa ya, kepercayaan ya ayah? Betul. Biasanya itu orang-orang Jawa yang sering make, namanya kejawen. Iya. Ada kita di Sunda juga ada kejawen. Sunda Wiwitan. Mungkin lebih halus. Ya. Kalau di kejawen kenapa saya bilang kurang halus karena saya belum pernah untuk jadi orang Jawa. Tapi kita mempelajari itu, tahulah tradisi kejawen di ya pulau-pulau Jawa itu berbagai macam. Dan mereka juga menggunakannya, ada yang kejawen tapi masih ya menyebutkan Allah, masih ada yang ngajinya, ada kejawen yang pure. Hanya bagaimana berhubungan dengan alam semesta, cinta dan kasih sayang, jadi berpatokan dengan alam. Jadi semua keanekaragaman yang ada di Indonesia, budaya di Indonesia, kita nggak bisa disatu padukan dengan orang-orang yang skeptis dengan goib, bener nggak? Karena sebelum adanya orang skeptis, orang di Nusantara lebih percaya dengan ini. Dulu belum ada senjata yang canggih, belum ada informasi dengan sosial media yang tinggi, yang canggih kayak sekarang. Mereka menggunakan kebatinan, wallahu alam bisawaf, ya memang itu yang terjadi, bener nggak Kang? Jadi hubungan mereka dengan ibadahnya mereka, dengan kegiatan mereka itu masih dengan kebudayaan. Kalau kalian tidak percaya dengan hal goib, gimana dengan orang-orang kejawen? Dia masih mempercayai itu selama ribuan tahun, ibaratnya ratusan tahun masih memakai kebudayaan itu, dan yang kita harus menghargai banget karena ini real Indonesia kaya dengan budaya. Kayak di Bali, di Toraja, penguburan mayat itu sangat mahal. Akhirnya mayatnya masih ada di rumah, penguburan yang di tebing yang mahal. Nah itu gimana, bayangin kalau mayat masih ada di rumah, ya kan? Ada nggak hal-hal apa namanya roh halus, apa roh hantu segala macem, itu kan masih ada. Orang Kalimantan, yang suku Dayak, orang Banten, suku Baduy. Kita nggak bisa bilang goib itu nggak ada, susah. Di luar negeri pun ada, tapi pembahasan dia tentang iblis. Ya iblis kalau bahasa mereka jauh lebih ngeri. Kayak apa film dari luar negeri? Conjuring. Ya, betul. Kan itu diangkat dari kisah nyata kan. Ed Lawrence. Kenapa dia bisa kesurupan? Kalau misalnya dia kesurupannya dibuat-buat sampai dia terbang, ya nggak mungkin ada cerita itu. Jadi kita itu hidup berdampingan. Tuhan itu menciptakan bukan Indonesia aja. Dunia dan sekitarnya dan seisinya. Dunia dan sekitarnya lagi kayak mau sholat gua. Dunia seisinya, alam semesta itu udah miliknya. Jadi untuk Alil, terima kasih untuk cerita hari ini, ngobrol hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memakai topeng selama sekian puluh menit. Sudah sanggup. Berarti ini yang ada di topengnya juga demen nama saya nih, jangan-jangan. Jadi gimana? Apa boleh saya buka? Boleh dong. Biar gak penasaran selama 16 tahun. Saya mau tanya, awal beli topeng atau dapetnya dari mana nih topeng? Jadi, ada cerita dong. Iya pasti teh. Awalnya tuh saya di toko barang antik teh. Barang antik itu ada sebuah topeng dulu tuh di mana? Saya lupa lagi, Ciamplas atau apalah. Jadi topeng ini kok kayak tertarik energinya dari sekian banyak topeng yang ada, cuma topeng ini. Ini topeng tuh teh udah hilang, udah pindah berapa kali, udah ke tangan ini balik terus ke saya, nggak pernah cacat tuh. Kayak Hellboy tapi ya? Iya betul. Kayak gitu. Iya. Cuma tandungnya mana meloncat. Iya. Yang kanan mana ke kiri mana ya? Iya. Berarti ini kisahnya memang dia mau menjodohkan dirinya dia dengan kamu. Iya, justru anehnya tuh gini teh. Kalau saya pakai di luar yang seperti saya bilang teh, nggak betah sama saya. Nggak kuat. Tapi saya deket Teria, nyaman. Aneh saya. Kalau kemarin dipakai sama ada asisten saya, Sekfri, dia pakai konvoi Persib itu sampai 2 jam kuat. Karena dia punya bawaan dalam diri. Dia punya bawaan dia juga sendiri gitu teh. Saya pakai latihan 7 menit sudah nggak kuat.
Oke. Awalnya pasti mata, daerah mata sini. Mata tuh perih saya. Ini justru saya enggak perih. Nyaman aja saya pakai dekat tete. Nah, justru saya kemarin ini topeng mau saya ganti pemilik. Pakai aja sama dia. Iya gitu. Nah, tapi pas saya kesini, ini topeng nyaman. Makanya bingung saya ke depannya bagaimana. Apa berarti saya mungkin harus melepas topeng gitu. Jadi biar maksudnya orang-orang tuh yang penasaran sama Lil M selama ini dari 2009 ya bisa lihat wajah aslinya gitu. Nanti boleh dilihat di searching sosial media yang belum tahu, tapi kalau yang udah tahu mungkin anak-anak tahun 90-an yang sudah mulai meranjak dewasa saat itu tahun 2009-an yang lebih tua dibanding saya sudah tahu zaman-zamannya Lil M. Kita lihat pertama kali first time ini dibuka siapa di balik topeng Lil M. Ya, jadi izin teh. Boleh. Saya boleh topeng. Buka. Bismillah. Nah. Saya harus pakai kacamata dulu bawaan soalnya. Nah. Kayak geningan gantengnya Asep. Nah, kalau ini beda lagi. Saya akan ngomongnya apa? Si Unyil. Jadi lebih gemesan dia nggak pakai topeng dibanding pakai topeng. Pakai topeng ngomongnya asal tuh hidung gituin saya mulu. Sama balik kita. A punya si topeng ini, saya punya ini. Ini bukan pribadi untuk saya dari zaman dulu, bukan dia yang menemani saya. Saya pernah cerita di Prasojo Muhammad. Saya punya selendang khusus untuk punya saya memang warnanya hijau. Sama seperti ini selendangnya. Tapi itu kan saat saya di dunia spiritualnya ilmu hitam. Saat saya sudah masuk di ranahnya manajemen. Ada satu dulu itu dia direktur saya yang sekarang lagi dicari-cari orang. Karena dia tidak berkelakuan baik. Memberikan ini untuk identitas saya. Saat saya pakai saya kurang sreg awalnya. Saya kurang sreg. Sampai akhirnya adalah saya puasa karena memang untuk badan saya hadir ke mimpi. Wujud muka saya udah pakai gini. Bisa gitu. Jadi dulu tuh saya nggak tahu ini mau dipakai buat shawl kah, shawl begini atau buat apa. Saya bingung gitu karena kan awal saya muncul di YouTube saya belum pakai ini gitu. Sampai akhirnya saya lihat diri saya sendiri, oke. Dan itu bukan cuma di telinga, tapi beberapa kali saya nanya ke beberapa guru saya, kalau yang namanya entertain, kamu sudah punya ciri khas, dijaganya bukan hanya dipakai di sekedar pakaian. Tapi kalau kamu menghargai apa yang kamu pakai, kamu mensucikan apa yang kamu pakai, insya Allah tubuh kamu akan jadi suci, bersih, dan dihargai banyak orang. Akhirnya ini setiap saya lagi zikiran saya bawa sebagai penyaman saya. Jadi buat bikin saya nyaman. Banyak orang akhirnya melihat selendang teteh itu ada isinya. Sebenarnya saya juga nggak tahu ini ada isinya apa enggak. Saya juga males ngomongin karena ini selendang belum ganti-ganti, dia asal butut-butut lah. Udah congkel-congkel, tapi saya cinta dengan ini. Terima kasih Bu yang sudah kasih saya, walaupun kamu sudah menyakiti hati saya, kamu mengecewakan saya, tapi setidaknya kamu pernah jadi orang paling baik di hidup saya, membantu saya untuk naik. Mudah-mudahan kamu hatinya terketuk, tidak melakukan kesalahan lagi, karena semua orang itu butuh jujur dan kesetiaan. Jujurlah, setialah, insya Allah hidup kamu berkah. Tapi kalau nggak jujur, nggak setia, insya Allah kamu akan takut terus seumur hidup kamu dan tidak ada yang percaya. Buat Akang terima kasih. Sama-sama, saya tuh bingung ngomongnya Kang A, yang penting mah sama-sama aja. Terima kasih. Sama-sama teteh. Saya bahagia banget, nambah teman lagi, nambah saudara lagi, nambah pelajaran lagi. Sahabat misi semuanya juga di sini kan ngedengerin, bukan lagi kita disantet terus nangis-nangis sedih, tapi hal gimana menghadapi dan menanggapi sebuah konteks yang namanya goib di badan kita. Ada yang lebay, ada yang cuek, ada yang menggunakannya seimbang, ada yang menggunakan sebelah doang. Kenapa saya bilang sebelah? Goib baik, yang ininya enggak. Ada yang logik aja, goibnya juga nggak dipakai. Nah jadi kan orang itu beragam dan beraneka macam. Pikiran, hati orang kita tidak pernah tahu, dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita rasakan,
apa yang kita tanamkan. Jadi biarlah orang yang memandang kita mau baik buruk, yang penting kita udah baik-baik aja. Betul Teh. Jadi kalau untuk sahabat mistis yang nonton saya, jangan suzon sama orang. Betul. Hidup itu ambil sisi positifnya. Kalau negatifnya, contoh, gue nggak suka sama Ria Puspita, apa dia dukun. Dulu dia juga dukun, sekarang masih jadi dukun. Kan kalau kata saya mah buzzernya. Buzzer. Jangan ditonton kalau nggak suka, nanti timbulnya kebencian yang ada di hati keluar lagi. Saya mah mau berusaha istiqomah aja. Jadi tolong didoain biar sayanya semangat, biar jadi lebih baik. Amin. Apapun yang ada di dalam sini kita saling mendoakan. Semoga kedepannya makin berkah, amin. Makin sehat, amin. Silaturahminya jalan terus. Buat sahabat mistis, ambil sisi positifnya. Yang buruk buang, semuanya dibuang. Karena kenapa? Sekali kalian menanamkan keburukan, itu akan tertanam di hidup kalian. Jadinya apa yang kalian lakukan negatif lagi, pikiran negatif lagi. Buang jauh-jauh, itu nggak bagus. Oke? Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu support channel YouTube Ria Puspita. Terima kasih banget yang subscribe, yang like, yang nonton, yang komen, yang setia nemenin aku dari zaman aku nggak punya YouTube, baru keluar YouTube, punya Misteria sampai sekarang punya channel Ria Puspita. Selalu kalian support aku. Hatur nuhun, hanupis, hatur nuhun pisan. Terima kasih buat sahabat mistis yang mau komunikasi sama aku langsung jadi narasumber, jadi tamu di sini, hubungi admin Uci. Nah, kalau yang mau konsultasi penanganan, yang suka komen nih, gimana ketemu Teria, rumahnya Teria di mana sih, bagaimana nemuin Teria, mau berobat nih, mau konsul aja, mau nanya, mau ngundang, hubungi dua admin saya, ada Ririn, ada Sasi. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, I love you semuanya. Terima kasih timku, terima kasih Tuhan, terima kasih suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.